Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal KSNK Ekonomi tahun 2021 tingkat kabupaten kota. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman sahabat semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Namun perlu juga disampaikan di sini bahwa jika nanti di dalam pembahasan ada materi yang miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang tidak tepat atau mungkin berbeda dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke soal pembahasan. Soal nomor 26. Ilustrasi di bawah ini yang menggambarkan situasi kelangkaan sumber daya ekonomi tertentu, misalnya bahan baku atau barang jadi atau jasa adalah titik-titik. A. Semakin sedikit orang yang membeli atau memakai produk. B. Semakin sulit menemukan suatu bahan atau barang tertentu. C. Semakin meningkatnya permintaan akan suatu produk. D. Semakin naiknya harga suatu barang atau tarif suatu jasa. E. Semakin sedikitnya perusahaan yang memproduksi suatu barang tertentu. Jadi di soal nomor 26 ini mana konsep yang berkaitan dengan terjadinya kelangkaan sumber daya ekonomi. Jadi kita bisa amati dari option-option yang ada, mana yang benar-benar berkaitan dengan kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang A, semakin sedikitnya orang yang membeli atau memakai produk. Ini belum tentu dia menandakan ini barangnya adalah barang langka, begitu ya. Berarti yang A bukan ya, bukan yang A. B, semakin sulit menemukan suatu bahan atau barang tertentu. Suatu kondisi kelangkaan sulit menemukan suatu barang tertentu. Jadi ini benar. Oke. Maka jawaban nomor 26 adalah yang B. Semakin langka suatu barang maka akan semakin sulit untuk menemukannya. Oke, kita lihat dulu yang C. Semakin meningkatnya permintaan suatu produk. Jadi kalau ini bukan berarti dia langka. D. Semakin naiknya harga suatu barang atau tarif suatu jasa juga belum tentu menandakan dia kondisinya langka. E. Semakin sedikitnya perusahaan yang memproduksi suatu barang tertentu, juga bukan, kurang pas gitu ya. Jadi yang lebih tepat, ketika barang itu sumber daya ekonomi itu langka, maka akan semakin sulit untuk menemukan bahan atau barang tersebut. Maka jawaban nomor 26 adalah yang B. Soal nomor 27. The condition of developing countries generally is. Jadi artinya di sini soal nomor 27, kondisi umum dari sebuah negara yang berkembang ya. Negara berkembang perbandingannya di sini dibuat adalah GDP dengan GNP. Kita ketahui bahwa untuk menghitung GDP, kita ketahui untuk menghitung GNP, GNP rumusnya adalah GDP dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Nah, dimana kita ketahui untuk menghitung pendapatan neto luar negeri ini, pendapatan neto luar negeri ini kita dapatkan dari selisih antara, untuk pendapatan neto luar negeri ini adalah selisih dari, kalau kita bahasakan secara bahasa buku, adalah penghasilan faktor produksi negara tersebut di negara lain dikurangi dengan pendapatan atau penghasilan faktor produksi negara lain di negara tersebut, organ negara lain di negara tersebut. Atau supaya lebih mudahnya kita buat di sini penghasilan WNA di negara tersebut dikurangi dengan penghasilan WNI di negara lain. Nah,
Atau dengan bahasa lain, untuk menghitung GNP ini supaya mudah kita buat, di mana GDP-nya dikurang dengan penghasilan WNA di dalam negeri dikurangi penghasilan WNI di luar negeri. Jadi nanti ketika untuk negara-negara berkembang, kita biasa mengetahui bahwa penghasilan orang asing yang ada di, katakanlah di Indonesia, ini penghasilannya jauh lebih tinggi daripada penghasilan orang kita di luar negeri gitu. Maka kita dapatkan di sini bahwa nilai GDP ya, nilai GDP dengan GNP kita bisa perbandingkan. Misalnya anggaplah GDP-nya misalnya 100 dikurang penghasilan orang asing yang ada di Indonesia misalnya 90. Nah, kemudian untuk penghasilan orang kita atau orang Indonesia di luar negeri penghasilannya misalnya 80. Maka kita dapatkan nilai GNP-nya adalah sebanyak 90. Nah, jadi kita dapatkan di sini nilai GNP 90, sedangkan nilai GDP-nya adalah 100. Maka kita dapat kesimpulan di sini, untuk negara-negara berkembang, nilai GDP kita itu lebih besar daripada nilai GNP. Ini berlawanan dengan negara maju, di mana di negara maju tersebut bahwa penghasilan orang mereka di luar negeri itu lebih banyak daripada penghasilan orang asing yang bekerja di negaranya. Maka dalam hal ini kita bisa menyimpulkan di negara maju GDP-nya itu lebih kecil daripada GNP, atau dengan bahasa lain GNP mereka lebih banyak. Nah, maka dari soal ini kita bisa mengetahui untuk negara maju atau developing countries bahwa GDP-nya lebih besar daripada GNP. Maka jawabannya yang A. Next, kita lanjutkan soal nomor 28. Uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sehari-hari dalam transaksi jual beli secara umum dinamakan A. Uang kartal, B. Uang giral, B. Uang kartal, C. Uang inti, D. Uang primer, E. Uang beredar. Nah, secara umum jenis uang dari segi bank yang mengeluarkan kita bagi menjadi dua macam ya. Ada namanya uang kartal dan uang giral ya. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh BI ya. Uang yang diterbitkan oleh BI ini dalam bentuk uang logam dan uang kertas ya. Jadi uang kertas dan uang logam itu adalah uang yang diterbitkan oleh BI atau uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang diterima oleh masyarakat secara umum. Berbeda dengan uang giral. Uang giral ini adalah uang yang diciptakan oleh bank, terutama untuk bank umum, yang hanya bisa dipergunakan untuk pihak-pihak tertentu saja. Tidak semua orang bisa menerima uang giral. Misalnya di sini dalam bentuk ATM atau mungkin cek atau mungkin giro dan sebagainya begitu ya. Jadi hanya bisa digunakan di lembaga-lembaga tertentu saja. Oke, maka nomor 28 ini jawabannya adalah yang B. Jadi uang kertas dan uang logam ini disebut juga dengan uang kartal. Kemudian uang inti itu adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh bank sentral ditambah dalam bentuk simpanan rekening koran ya, milik bank atau masyarakat yang ada di bank sentral gitu. Jadi simpanan atau mungkin uang kartal yang diterbitkan oleh BI yang ada di bank sentral itu sendiri. Kemudian untuk uang primer itu merupakan uang kartal ditambah dalam bentuk cek atau juga dalam bentuk kas bank umum ya, atau giro bank umum yang ada di Bank Indonesia atau bank sentral. Itu uang primer. Kemudian uang beredar ya. Uang beredar itu kita kategorikan ada namanya M1 ya. Ada M2, ada juga M3. M1 itu adalah uang kartal ya, sama uang giral, uang kartal ya. Uang kartal
yang dibuat oleh Bank Indonesia ditambah dengan simpanan dalam bentuk rekening koran. M2 itu adalah M1 ditambah dengan deposito berjangka ya, deposito berjangka yang ada di bank umum. Kemudian M3 itu M2 ditambah dengan deposito berjangka di KBB Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Jadi nomor 28, uang kertas dan uang logam yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk transaksi jual beli secara umum ini dinamakan juga dengan uang kartal. Soal nomor 29, di antara kelima pengeluaran di bawah ini yang bukan merupakan pengeluaran atau belanja pemerintah adalah A. Pembayaran gaji PNS dan militer, B. Pembayaran gaji pegawai Bank Sentral atau Bank Indonesia, C. Belanja barang-barang kebutuhan pemerintah pusat, D. Pembayaran angsuran pokok dan bunga utang luar negeri, E. Pembayaran subsidi bahan bakar minyak dan subsidi non-BBM. Jadi dari optionnya A, B, C, dan D, kita disuruh melihat yang bukan termasuk pengeluaran pemerintah. Yang A, gaji PNS dan militer, ini benar, ini dianggarkan dalam APBN. B, pembayaran gaji pegawai Bank Sentral. Nah, untuk belanja atau mungkin pembayaran gaji pegawai oleh Bank Sentral. Untuk yang B, pembayaran gaji pegawai Bank Sentral, ini sudah tertuang dalam RAT Bank Indonesia ya. Jadi tidak masuk lagi ke dalam APBN. Jadi BI sendiri yang menganggarkannya. Maka jawabannya adalah yang B. Yang C, belanja barang kebutuhan untuk pemerintah pusat, ya benar. Kemudian bayar angsuran dan bunga utang luar negeri juga benar. Yang E, pembayaran subsidi dan subsidi BBM, ya benar. Maka nomor 29 jawabannya adalah yang B, pembayaran gaji Bank Sentral. 30, institution which has the authority to carry out monetary policy is. Jadi institusi yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan moneter, begitu ya. Jadi institusi yang berwenang mengeluarkan kebijakan moneter tentu adalah, kalau di Indonesia itulah Bank Indonesia ya. Tapi secara umum yang mengeluarkan kebijakan moneter itu adalah Bank Sentral ya. Maka jawabannya adalah yang B, Central Bank. Oke, nomor 30 berarti jawabannya yang B tadi. Nomor 31, penerimaan pajak terbesar dalam struktur penerimaan pajak pemerintah pusat Indonesia adalah berasal dari, ya, pajak terbesar itu berasal dari pajak penghasilan ya, atau PPH. Oke, next, nomor 32. Selain dari PAD ya, sumber penerimaan lain pemerintah daerah di Indonesia, kabupaten dan kota, adalah pemerintah pusat. Penerimaan dari pemerintah pusat tersebut antara lain berupa, dan disebut juga A, DAU, B, subsidi daerah otonom, C, subsidi pemerintah pusat, D, bagian dari penerimaan ekspor, E, bagian laba BUMN. Nah, untuk nomor 31, jadi penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah selain berasal dari PAD juga berasal dari pemerintah pusat. Nah, dalam bentuk yang berasal dari pemerintah pusat ini dalam bentuk namanya dana perimbangan. Dana perimbangan ini bisa dalam bentuk DAU atau DAK, dan juga nanti dana bagi hasil. Ya. Maka yang lebih tepat jawabannya dari nomor item ini, nomor 32 ini adalah dana alokasi umum. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 33. Soal nomor 33, ditinjau berdasarkan status badan hukumnya, badan-badan usaha milik negara
yang ada dan beroperasi di Indonesia saat ini adalah berbentuk ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 bahwa BUMN itu hanya tinggal berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Jadi kalau dulu kita mengenal ada tiga, ada perjan, ada perum, dan ada persero. Jadi untuk saat sekarang ini tinggal lagi dua, yaitu perum dan persero. Maka nomor 33 ini jawabannya adalah yang A. 34. Landasan konstitusional BUMN atau Badan Usaha Milik Negara di Indonesia adalah pasal 33 ya. Pasal 33, tetapi ayatnya adalah ayat 3. Di mana di dalam pasal 33 ayat 3 ini dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Soal nomor 35. Di antara kelima yang tercantum di bawah ini, di antara kelima lembaga yang tercantum di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam BUMN. A. Pertamina, B. Bulog, C. Inhutani, D. Perhutani, E. Sanghyang Sri. Jadi untuk soal nomor 35 ini sebenarnya ini termasuk semuanya ke dalam bentuk BUMN ya. Pertamina jelas ya, PT Pertamina ini berbentuk BUMN, berbentuk PT. Kemudian Bulog ya itu berbentuk perum ya, perum Bulog juga termasuk perum, masuk juga dalam, karena perum termasuk juga dalam BUMN. Kemudian Inhutani ini adalah anak perusahaan dari Perhutani ya, yang bergerak dalam bidang kehutanan sama dengan Perhutani. Kemudian Sanghyang Sri juga termasuk dalam BUMN, yang mana Sanghyang Sri ini adalah perusahaan di bidang pertanian ya, dalam bentuk penyediaan benih ya. Jadi semuanya adalah BUMN. Cuman di sini untuk nomor 35 dikunci dijawab yang B, yaitu Bulog. Begitu. Oke, teman-teman bisa dibaca di sumber lainnya. Oke, itu saja dulu pertemuan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada kesempatan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.